petting dari Amumu dengan pergerakan jungle agresif. Alright, ini dia Indonesia that's bermain it. dan Lee Sin udah di-pick bersama Olaf. Ini Amumu di-pick lagi Blitzcrank dan juga Z dengan komposisi yang sama. Sepertinya tanpa perubahan komposisi, Indonesia bisa. Dylan Pros pun juga masih mempersiapkan dirinya sambil makan dulu biar semakin fokus. Dan di sini ada Gogogoy, kita sang best support ya kan, yang siap mengawal Cindy Gula. Yuk, mana yuk dukungannya yuk, hashtag Indopride dan juga hashtag Harta Tahta Cindy Gula yuk, mana yuk. Yeay, dan nampaknya masih tetap dengan gameplay yang sama di sini. Akhirnya di sini tim Mystic juga gak berubah. Wah. Mereka sekarang yang berubah. Mereka ngikutin Inspire dengan pick yang sama. Oke. Kita lihat aja bagaimana di sini mereka meredam early game potensial, karena kita tahu Olaf itu ngelawan Malphite itu bakal susah banget buat Malphite-nya. Betul. Begitupun juga dengan Lee Sin. Betul. Apalagi kita lihat tadi udah ada contohnya juga tim Poli melawan Martial. Lee Sin tuh benar-benar mengganggu farming dan juga petting dari Amumu, dan kita lihat apakah tim Inspire bisa meredam early game impact dari seorang Lee Sin. Wah, ini bisa jadi satu aja yang paling kita nanti-nanti, karena berarti Indonesia dari awal sampai akhir ini masuk semifinal berangkat dengan komposisi champion yang sama, Pak. Yes. Tidak diubah-ubah sama sekali, dan maksud gue ini adalah satu pembuktian kalau Indonesia bisa membawa diri mereka ke final dengan strategi aja. Ya, dan oke, kita sudah masuk dalam game. Ini dia best of one, bener-bener do or die. Baik tim Inspire maupun tim Mystic. Dan harusnya udah mulai ada wording sedikit yang dilakukan oleh Dylan Pros. Bener-bener harus mengantisipasi gerakan dari Lee Sin, dan langsung itu dia agresif ward. Itu dia memang harus dilakukan. Mereka harus tahu Lee Sin start dari mana dan kira-kira bakal bergerak kemana. Dan udah ada 2 ward juga, satu di blue dan 2-nya di blue musuh. So kalau ngelihat dari petting di sini harusnya memang tetap paling benar itu Lee Sin start dari red, dan sekarang bakal dibantu Lish juga di sini Dylan Pros untuk mempercepat dia melakukan farming di jungle. Yes, dan ini nggak nutup kemungkinan Amumu bisa langsung gerak ke arah blue milik teman-teman dari Mystic, Pak ya. Tapi seharusnya enggak sih, harusnya tetap bakal gerak ke arah blue dia, karena Amumu bukan tipe counter jungler yang bagus seperti Lee Sin. Jadi memang untuk soal duel, kalau misalkan tiba-tiba ketemu jungle lawan jungle, untuk Amumu versus Lee Sin bener-bener sih Amumunya bakal kewalahan, karena dia benar-benar butuh item dan butuh scaling. So tetap harus dengan jalan full clear. Tapi kita lihat petting dari seorang Dylan Pros juga. Dia langsung ke blue karena dia tahu di sini dia nggak boleh kehilangan blue. Mau nggak mau dengan adanya Lish, dia bakal langsung gerak ke arah blue supaya tiba-tiba kalau misalkan nanti Lishnya datang, ya dia mungkin bakal telat. Dan Amumu udah dapat buff-nya duluan. Yes. Dan itu tadi ada upaya follow up yang bagus juga sebenarnya dari Malphite, karena ternyata kalau kita lihat dari perspektif milik tim Mystic ini, kelihatan tadi ada ward juga di area blue-nya ya. Tapi kita lihat juga duel di mid di sini, penjahat nampaknya udah kecicil setengah dari pergerakan yang dilakukan sama Just No Limit, dan sesuai prediksi memang di sini Malphite akan mengalami kesulitan untuk menghadapi Olaf, apalagi dia tinggal ngepok pakai Undertow-nya. Betul. Mau nggak mau VE Gaming cuman tinggal farming under turret aja, memang harus mengorbankan sedikit CS, gold, dan XP juga. Tapi at least Malphite itu yang penting level 5-nya aja, Ji. Malphite yang penting level 5-nya aja. Punya Unstoppable Force udah langsung bisa ya. Dan Just No Limit sedikit tertinggal dari segi level. Dia harus lebih berhati-hati sama Fizz yang bisa kapan aja melakukan tricksternya dan juga bisa melakukan Urchin Strike-nya ya. Yes. Dan ini udah ada pergerakan juga dari seorang Dylan Pros, mungkin cuma mengantisipasi pergerakan dari Lee Sin yang mungkin bisa jadi bergerak ke mid. Sementara itu Fizz juga kayaknya bakal recall. Dia udah level 5 duluan harusnya di sini, karena dia ada lagi ke stack 2 wave, dan Just No Limit pun akhirnya bisa level 5. Harusnya udah mulai bergerak ke arah side lane. Tapi kalau ngelihat dari gerakannya sekarang mungkin dia bakal recall dulu. Dia bakalan recall dulu, paling nggak jadiin item dulu, karena ada page yang udah jadi shadow itemnya. Nggak mungkin dia bakalan coba all out ke arah VY Gaming, walaupun emang saat ini VY Gaming available banget sebenarnya untuk dihajar habis-habisan gitu ya, Pak ya. Yes, dan di sini memang VY Gaming di sini akan ketinggalan level. Fredo Sameon sudah memiliki Ragnarok, yang artinya memang dari segi level juga udah mulai kelihatan impact yang dilakukan oleh Olaf untuk ngezoning seorang Malphite di awal game. Apalagi dari pergerakan juga tuh dari seorang Lee Sin. Ya, ini udah oke banget. Kenapa? Malphite ini udah setengah mana, darahnya nggak bisa diandelin. Kalau Malphite tuh mananya udah tinggal lebih dari 70%, kurang dari 70% tuh susah banget, dan langsung coba diajar. Udah dibuka Living Shadow dan juga satu
satu follow up ulti yang bagus juga ya kan. Yes, dan akhirnya memang tidak bisa membuat sebuah play karena memang balik lagi Fizz dia punya dua opsi untuk mengcounter deathmark dari Z. Yang pertama dia punya Playful Trickster, yang kedua dia bisa bikin stasis. Benar, itu dia. Dan VI Gaming di sini benar-benar nggak dikasih napas dan harus hati-hati kalau misalkan bakal di flash. Untungnya timing recallnya cukup pas. So di sini nggak bakal terbunuh sama Olaf. Masih main safe aja, yang penting main defensif, cari level, ketinggalan XP, ketinggalan gold, ketinggalan item. Well, untuk sekarang memang itu yang paling terbaik. Don't die, that's the point. Don't die, that's the point. Dan tadi gue nggak tahu ya kalau itu bukan tim Mystic, gue yakin dari Olafnya bakalan coba nekat nge-flash dan juga langsung ngelempar kapak ya Pak ya. Yes. Karena itu possibility-nya besar banget ya Pak ya. Yes. Iya. Dan sekarang kita bakalan coba concern ke arah bawah karena memang around 5 detik lagi bakalan coba spawn juga Drake-nya. Dan gue sangat-sangat penasaran ini Dragon-nya bakalan apa. Oh, Cloud Drake. Awal yang bisa dibilang bagus untuk diambil ataupun bahkan dikontes ya Pak ya? Iya, karena tetap semua Drake itu worth banget karena ngasih efek masing-masing. Kalau misalkan kita ngomongin Cloud Drake itu nambah movement speed. Apalagi kalau movement speed itu sangat penting untuk bisa kabur ataupun untuk engage. Untuk maju mundur bakal kepake banget. Dan bonusnya tuh gede. Bener banget. Dan sekarang udah ada upaya ward yang sangat bagus juga dari Amumu. Ternyata ada Lee Sin juga yang bermain ke area river di arah mid lane. Ternyata informasinya berarti udah didapetin kalau Fizz sudah cabut. Berarti si Z-nya atau si Jazz No Limit-nya juga harus cabut supaya dia bisa balance dari segi item. Dia bisa beli item dulu. Dan sekarang ini waktunya dari Indonesia atau dari Inspire untuk coba memberikan efek pressure ke arah Dragon Lane. Kita bisa lihat mereka udah nyicil banyak banget damage ke arah turret dan sekarang bisa dibilang juga harus cabut. Dan bener aja waktu mereka cabut untuk mundur itu pas banget. Kenapa? Karena mereka sadar bakal di follow up sama Fizz, dimana Fizz-nya ternyata hilang di arah mid lane. Iya, dan sekarang udah ada pergerakan juga dari Solos nih. Bakal bahaya banget sebenarnya kalau misalkan di sini Just No Limit ketangkep sama Sonic Wave-nya, bisa di combo insect. Tapi udah ada pergerakan juga dari Dylan Pros, harusnya udah kelihatan sedikit ya. Dan akhirnya sini Solos juga nggak berani untuk make play, dia bakal farming lagi karena semakin di sini kalau misalkan dia maju, dia nggak farming, dia ngegeng dan dia gagal ataupun memang membuang-buang waktu aja basically, dia bakal ketinggalan nanti sama Amumu. Oh, udah terlihat juga perbedaan level di sini ke arah VY Gaming. Just No Limit juga sepertinya harus berhati-hati karena memang sekarang Just No Limit benar-benar dijadikan concern ternyata oleh teman-teman dari Mystic. Dimana kalau kita perhatikan juga Amumu bakalan sesaat lagi bertemu dengan Lee Sin, dicari oleh Lee Sin kali ini dan juga sedang ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari Mystic. Kehadirannya Trickster dulu mundur ke belakang terlalu beresiko nampaknya dan udah diberikan hawkshot juga. Yes, dan udah ada Rift Herald juga yang bakal spawn. Ini benar-benar objektif, belum ada yang berani untuk ngambil. Karena sama-sama tahu di sini bisa aja tim musuhnya bakal nge-counter dan akhirnya bakal berdampak fatal untuk nanti transisi ke arah mid game ya. Nah, itu dia. Yuk, jadi jangan lupa ramaikan teman-teman dari Indonesia hashtag Indo Pride-nya VY Gaming. Tabrakan sama Force langsung coba dibakar Iron Ignite. Langsung bakalan hancur juga ternyata karena bakalan follow up dari Dragon Drake. Sonic Wave harus tumbal, ternyata sayang sekali First Blood berhasil diamankan oleh Lee Sin. Tapi di sisi lain Indonesia bakal coba ambil objektif dari segi Dragon Cloud. Bisa nggak dia? Bisa nggak? Ini cukup cepat karena Lee Sin sendiri sudah mulai berjalan. Udah ada pergerakan juga. Udah mulai kelihatan juga sama para pemain dari tim Mystic. Dan sekarang bakal dilepas aja. Tapi kita lihat juga turret di mid lane yang dijagain sama Just No Limit. Sudah mulai dicicil sama seorang Fizz. Dan ini benar-benar jahat banget. Karena dia udah kehilangan hampir lebih dari setengah. Sekarang tinggal sisa 1.300 kurang dikit aja untuk turret di mid lane. Wah, Seratat Durak udah diamankan di sana dari seorang Just No Limit. Dan juga sekarang concern selanjutnya lebih ke arah Rift Herald, yang mana kita tahu Rift Herald juga benar-benar matters banget untuk memberikan efek pressure. Ditambah lagi kayak Indonesia saat ini lagi ketinggalan satu turret yang udah hancur ya Pak ya. Harus segera dikejar ya. Ya, dan apalagi di sini ini bakal enak banget kalau misalkan ada tambahan satu Rift Herald yang ngasih minimal harus ada yang jalan ke arah Rift Herald-nya untuk bisa ngancurin. Kalau enggak ya itu bakal menjadi sebuah ancaman dan juga bakal jadi free lane. Dan kali ini sudah ada pergerakan stasis dikeluarkan oleh seorang penjahat dan Just No Limit masih bisa untuk combo. Ignite udah keluar, masih ada flash dari seorang penjahat dan dia bakal kabur dengan Playful Trickster juga yang masih ada. So memang akan sulit sekali untuk bisa membunuh men-shutdown 1v1 seorang Fizz menggunakan Z. Ya, satu sama lain sebenarnya mempunyai kesulitan yang sama Pak untuk saling bunuh ya. Tapi udah bakal coba ditendang aja. Sonic Wave juga ternyata masih bisa di-dodge dengan Living Shadow. Itu dia kekuatan mikro dari seorang Just No Limit tentu.
tentunya. Dimana itu sebenarnya hitam di atas putih. Sonic Wave harusnya mengenai seorang Just No Limit, tapi Just No Limit masih bisa memaksimalkan Living Shadow-nya untuk cabut sepersekian detik. Jadi ini emang dari segi mikro tangannya nih fast hand banget Pak ya. Ya, dan akhirnya gara-gara play yang tadi dilakukan oleh para pemain dari tim Mystic ini membuat pressure, dan akhirnya para pemain dari tim Inspire gak bisa leluasa untuk mendapatkan akses ke arah Rift Herald. Dan juga karena Baron lane-nya juga lagi nge-push, di-push sama Olaf, gak ada Malphite juga di sana. Akhirnya ini akan menjadi free Rift Herald dan mereka bisa keluarin ini di mid lane. Ya, dan yang harus dikonsen selanjutnya adalah ini sebenarnya malah jadi kesempatan untuk tim Mystic untuk memberikan upaya serangannya di arah mid game, karena udah terlihat bakal coba langsung dibuka juga di sana ikannya, baitnya dari seorang Fizz dan gak ngenain siapa-siapa. Itu emang tujuannya untuk ngusir gitu ya, supaya nggak di-defend lagi turret di arah mid lane-nya. 2 turret udah hancur dari tim Mystic untuk Indonesia, dan Indonesia sepertinya Inspire masih berusaha sekuat tenaga bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya di sini Bung Atoy. Iya, dan kalau kita lihat juga ini bot lane sama-sama belum ada yang melakukan impact kepada satu sama lain. Ini benar-benar kita lihat dari tadi Baron lane, jungle, dan juga midnya. Tapi nampaknya mungkin sebentar lagi bakal ada play yang ditujukan ke arah Dragon lane, karena bentar lagi harusnya nggak lama lagi ini bakal spawn Dragon kedua. Iya, dan di sini sebenarnya dari Indonesia sendiri kalau gue lihat tadi, di minimap udah ada Malphite yang lagi patroli di area river. Terus juga kayaknya dia bakalan coba follow up ke arah Amumu juga, karena ternyata sekarang Baron lane-nya yang lumayan terancam. Sedikit demi sedikit coba diberikan push sama Olaf, dan ini lumayan berpengaruh banget dan mendistraksi teman-teman dari tim Inspire banget ternyata ya. Yes, dan benar-benar sekarang lagi dijagain temponya sama tim Malaysia. Mereka tahu di sini Dragon bakal spawn, mereka tinggal reset aja, farming dulu, jadiin item dulu, dan akhirnya mereka tinggal set up untuk ke arah Dragon kedua. Ya, ini Dragon kedua, round 5 detik lagi juga. Dan dari Indonesia untuk duo bot lane-nya atau Dragon lane-nya emang masih cukup safe mainnya, tapi itu nggak apa-apa, itu bagus banget itu karena scaling di area late game kita harus tahu Ace juga mempunyai damage output yang luar biasa, ya kan? Yes, apalagi kalau misalkan dia pintar untuk positioning, karena dia tahu kalau misalkan udah ada Runan Hurricane itu bakal susah banget. Dan kita ada pergerakan juga menuju ke arah bot lane. Mau nggak mau ada Go-Go dan Cindy Gula harus mundur, dan kayaknya harus merelakan turretnya hancur ke tangan para pemain dari Mystic. Oke, kalau dilawan aja bakal langsung cuma Rocket Grab. Masih ada Crescendo sedikit, ada satu true shot balas juga, dan akhirnya di sini Go-Go berhasil membunuh satu. Cindy Gula satu masih ada. Oh no, penjahat dengan statisnya berhasil membunuh Cindy Gula. Dalam proses invite Ismail Inzadi pun mati, tapi masih ada 3 orang yang lain dari para pemain tim Mystic, dan Olaf pun mendapatkan last hit. Sementara itu VK Gaming dan juga Just No Limit akhirnya menukar kill itu dengan satu turret di arah mid lane, dan bergerak ke arah turret tier 2 sepertinya bakal cepat didapatkan. Dan juga teman-teman dari Mystic bakalan gerak ke arah objektif Dragon, tapi VK Gaming mundur ke belakang dengan flashnya ternyata nggak bisa berbuat banyak. Mau coba ambil Blast tapi nggak jadi, bakal menjadi kill selanjutnya ternyata untuk Olaf. Sayang sekali Indonesia sedikit kehilangan temponya, dan ini benar-benar harus di reset mentalnya. Mereka nggak boleh terlelap dalam mistake yang tadi ya. Wah, itu benar-benar memang sebenarnya kalau dibilang 4 lawan 2 memang agak susah, karena memang dari tadi tim Mystic juga yang akan membuka initiate lebih dahulu. Tapi kita lihat di sini tim Inspire bakal coba untuk nge-contest. Awas, Infernal Drake. Ada Rocket Grab seperti yang udah siap dilampiaskan. Awas, ada Cindy Gula coba ditendang oleh Dragon Rage di waktu yang tepat, bagus banget. Masih ada Olaf juga, killing spree berhasil didapatkan. Sekarang cukup sulit posisi di Lampros. Masih ada Curse of the Mommy. Ya ampun, udah nggak bisa ketolong lagi. Double kill juga berhasil diamankan, dan ternyata ini bakal menjadi rampage untuk Lee Sin, menyisakan 1 orang aja, yaitu Malphite. Dan objektif Dragon Infernal berhasil diamankan oleh teman-teman dari Mystic. Sayang sekali. Wah, Indonesia kita butuh dukungannya nih dari teman-teman viewers. Mana nih dukungannya Indo Pride-nya nih ya. Dan tadi juga pergerakan dari Lee Sin tuh akurat banget ketika memang Sonic Wave-nya ternyata connect ke arah Cindy Gula. Itu adalah kesempatan yang paling tepat untuk langsung melancarkan insect, dan akhirnya tadi bener-bener di sini Cindy Gula gak bisa ngeluarin apa-apa, dan dia bener-bener posisinya bener-bener rentan banget untuk langsung di follow up sama para pemain dari tim Mystic yang lain. So itu dia awal dimana kenapa tim Inspire agak sedikit sulit untuk bisa nge-counter ataupun coba untuk masuk nge-counter engage para pemain dari tim Mystic, karena itu dia mereka udah susah banget untuk masuk dan juga ngelancarin combo yang memang harusnya sesuai dengan plan. Tapi memang itu benar-benar peran dari Lee Sin-nya. Yes, itu peranan dari Lee Sin-nya emang benar-benar berpengaruh juga, dan lebih ke arah sekarang gimana caranya teman-teman Indonesia atau Inspire itu bisa nunggu celah dari mistake yang akan dibuat oleh Mystic
Yang mana Mystic juga harusnya kalau seandainya dari Indonesia tetap fokus, dari Inspire tetap fokus, gue yakin dari Mystic nggak bakalan nemuin celah untuk membuat play lagi kecuali dari objektif ya. Yes, dan oke, ini sekarang bener-bener hanya tinggal gimana caranya tim Indonesia scaling. Karena kita tahu sekarang temponya lagi dipegang sama tim Mystic. So, ini bener-bener harus bisa ngandelin Ace nanti untuk tambahan damage per second nanti di late game. Dan juga gimana caranya mereka menghindari burst damage tentunya dari seorang Fizz yang harusnya dia bakal sakit banget nanti ketika udah combo Charm the Waters dan juga Urchin Strike. Yes, Charm the Water dan juga Urchin Strike itu benar-benar memang berpengaruh. Dan juga sekarang Baron bakal coba diambil, yang mana kalau kita perhatikan sebenarnya dari Malphite lagi coba memberikan pressure, tapi apakah nyampe Amumu? Baron moment bakal jadi free hit untuk diri gua. Coba ditabrak dengan sama Force di kolam belakang, ada ultimate dari Malphite. Yes, bakal coba dikejar juga. Olah bakal kelimpungan. Ini dia kekuatan Indonesia. Cabut, lari pin. Itu dia, gak bisa kemana-mana lagi walaupun bakal tumbang. Kekuatan Indonesia. Rocket Grab sedikit miss, gak apa-apa. Yang penting buff Baron berhasil tercuri dengan cukup baik. Dan terus kekuatan Sultan Pros di sini benar-benar tidak bisa diremehkan lagi. Dikasih stiker dulu. Mana Smith-nya berhasil dicuri. Itu dia. Amazing. Still Baron dari seorang dalam Pros akhirnya mendapatkan kesempatan bagi 10 detik lagi. 10 detik lagi. Turret di mid lane ini Bitter bakal dihajar. Dan mereka bisa reset harusnya sekarang. Harus reset dari sekarang, nggak boleh terlalu jumawa. Benar-benar harus dimanfaatkan tiap buff untuk mengembalikan dan juga ngestabilkan lagi tempo permainan. Wow, satu play yang luar biasa mahal harganya sudah dibuktikan oleh Dylan Pros dan memberikan kita secerca harapan kalau Indonesia masih bisa berjuang untuk maju ke babak final. Luar biasa. Dylan Pros di MVP untuk Indonesia kali ini bener-bener masuk di timing yang pas. Baron sisa 2000 HP, dia masuk dengan Bandit Toss dan akhirnya Lee Sin-nya kalah duel Smite. Itu dia momen dimana para pemain dari tim Inspire lain langsung follow up karena nggak ada Baron buff. Di sini mereka dapat kekuatan tambahan untuk langsung follow up combo yang bisa dimulai dari Dylan Pros tadi. Alright. Dylan Pros pun di sini sekarang udah semakin alot. VY Gaming juga kita lihat, kita tahu kalau Malphite semakin late game. Ada Rocket Grab yang cukup mahal harganya karena Olaf coba ditabrak dengan Unstoppable Force tapi gak kena siapa-siapa. Udah kena Stera Gauge-nya, bakalan coba ditahan oleh Cindy Gula. Coba kiting moment, udah keangkat juga. Dikit lagi, ini dia Jazz No Limit merubah dirinya menjadi Z No Limit, bergerak dari arah atas, coba regroup 5 orang. Ini menjadi momentum untuk Indonesia. Bersiap-siap saja dari samping awas, bakal coba ditabrak. Sona, jangan dikasih ampun, tabrak Rocket Grab. Sona yang tumbang, looking for double kill, looking for triple kill. Jazz is on rampage, coba ditabrak dulu sedikit, coba dihancurkan turretnya. Ini dia diambang kemenangan Indonesia melawan Malaysia. Gak bisa berbuat banyak juga, sisa 2 round doang dan bakal dihancurkan. Ada Bandits of Toss dan dia akan coba dihancurin, menyisakan Fizz saja, masih ada statis. Tapi ini kekuatan Cindy Gula, sang putri Cindy Gula, harta tata Cindy Gula, Indonesia, GG, Just No Limit membuktikannya. Wow, luar biasa. Indonesia, Indo Pride. Oh my god, Cindy itu. Wah. Oh my god. Gila. Unbelievable move. Big applause. Gila. Unbelievable move dari Indonesia. Sekali single push, sekali play yang dibuat oleh Dylan Pros benar-benar berimpact sampai era mereka menjadi pemenangnya dan berhak melaju ke babak final melawan Vietnam. Indonesia, congratulations Inspire. Wow.